Puasa Ramadan itu seharusnya puasa yang membahagiakan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang membahagiakan. Bulan yang seharusnya menjadi bagian dari kunci kebahagiaan kita untuk kita ambil kembali, untuk kita peroleh kembali, dan untuk kita upgrade kembali kebahagiaan, mungkin kebahagiaan-kebahagiaan yang telah hilang. Karena kita pusing mungkin menguruskan dunia, mengurusi urusan-urusan yang kurang penting, atau mungkin mahasiswa yang menulis skripsi nggak tuntas-tuntas, atau karena pusing ngurusi adanya wabah penyakit. Nah, dengan masuknya bulan Ramadan, seharusnya kita itu bahagia. Walaupun banyak sekali teman-teman kita yang di sana itu ada yang di PHK, ada yang tidak bisa mudik. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya Allah itu sedang memberikan tantangan pada kita. Allah sedang menguji diri kita, dan hakikatnya kita itu mampu. Kita mampu untuk melewati hal itu. Saya meyakini tidak mungkin lah ketika ada seseorang yang begitu tega sekali di bulan Ramadan ini mereka mati kelaparan. Insya Allah tidak ada, khususnya di Indonesia. Apalagi kita mayoritas orang Islam. Nah, di bulan Ramadan ini apapun kondisi kita, seharusnya kita bahagia. Apapun itu bentuknya kebahagiaan itu. Karena kalau kita bahagia, justru ketika menyambut Ramadan, kita akan dijauhi dari api neraka. Jasad kita akan diharamkan dimasukkan ke neraka. Man fariha biduhuli Ramadan haramahu jasadahu ala niron. Kalau kita berbahagia ketika masuknya di bulan Ramadan, maka haram sekali jasad kita ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ini cuma bahagia loh. Bahagia dalam apa? Ya terserah kita bahagia dalam apapun ketika kita menyambut Ramadan. Mungkin kebahagiaan ketika menyambut Ramadan tidak hanya dilihat dari sifatnya materi saja. Kita menyiapkan banyak makanan, tidak hanya seperti itu. Kita itu memasang lampu kelap-kelip, ya tidak hanya itu, tapi itu bisa. Yang penting rasa bahagia. Semua kembali ke hati kita. Apakah kita bahagia menyambut Ramadan, ataukah kebahagiaan itu kalah dengan kesedihan karena kita di PHK oleh dunia kerja, atau kita dirumahkan, atau kita nggak bisa mudik? Jangan jadikan alasan, jangan menjadi landasan ketika tidak bisanya mudik, ketika tidak bisanya, atau mungkin karena dirumahkan kita menjadi tidak bahagia. Justru ini sebagai bentuk introspeksi diri kita untuk melejit ketika di Ramadan nanti kita bisa lebih tinggi lagi. Kalau sudah dirumahkan ya sudah, diterima saja. Justru kita punya banyak waktu luang untuk beraktivitas yang kaitannya dengan peningkatan ibadah kita, peningkatan investasi untuk jangka panjang. Investasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ilmu, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk karya. Kita bisa melakukannya di situ. Itulah mengapa kita harus bahagia dalam menyambut Ramadan. Apakah cukup dengan kebahagiaan dalam menyambut bulan Ramadan? Maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, pondasinya kebahagiaan. Pondasinya kebahagiaan, hakikatnya kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu sudah muncul, maka untuk menjalankan sebuah tatanan, menjalankan sebuah syariat, menjalankan sebuah perintah dari bulan Ramadan, kita akan bisa menjalankannya dengan mudah, dengan ikhlas dan tulus. Tidak ada sedikit ganjalan apapun. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ketika dalam konsep ibadah itu wajib, Allah yang menyuruh kita melakukannya secara wajib, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, apapun itu bentuknya. Walaupun hakikatnya kita tujuannya bukan hanya tujuan transaksional,
kita ibadah nanti kita dapat apa. Tidak hanya sebatas itu. Kita makhluknya Allah, pasti yang kita cari adalah ridhonya Allah. Tanpa kita minta, Allah pun akan ngasih. Walaupun hakikatnya itu yang terjadi, tapi secara syariat kita tetap minta, kita tetap berdoa. Apapun itu, ketika Allah sudah menetapkan secara wajib. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, di situ udah kelihatan. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kata adil itu gak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja tanpa Allah memberikan kebahagiaan pada kita ketika kita sudah menjalankan semua ketentuannya Allah. Yang terpenting kita lakukan dengan sabar. Ingat, di bulan puasa kita melakukan sesuatunya dengan kesabaran. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada 2 konsep sabar. Nah, kembali ke kebahagiaan tadi, maka kebahagiaan yang kita dapatkan dengan puasa itu, karena puasa itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Ingat, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Padahal tingkatan yang takwa itu adalah tingkatan yang paling tinggi, setinggi-tingginya dalam iman seseorang. Ketika sudah bertakwa, ya, seperti konsep yang sudah saya sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, yang saya sampaikan kemarin, sesungguhnya orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Ketika sudah takwa itu muncul, maka di situ akan munculnya namanya akhlakul karimah. Ingat, tujuan Nabi Muhammad SAW salah satunya itu diutus untuk menciptakan, memperbaiki akhlak umatnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, disitulah tujuannya. Ketika sudah terbentuk akhlak yang mulia, pasti Allah itu tidak akan membiarkan hambanya sengsara. Allah itu pasti akan memberikan terbaik untuk hambanya. Cuma kita belum tahu. Cuma masih dikalahkan oleh ego kita. Cuma kita masih ditutupi, ya, oleh sesuatu yang sifatnya nampak. Kenapa kita dirumahkan, kita sedih. Kenapa nggak bisa mudik, kita sedih. Kenapa ada wabah penyakit seperti ini, Ramadan tahun ini tidak seperti tahun kemarin atau tahun-tahun kemarinnya lagi. Ini ada hikmah di balik itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang Allah sembunyikan untuk kita nantinya. Asalkan kita tetap menjalankan syariat Ramadan, ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Quran, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan, kemenangan akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Yang terpenting dalam hati kita terlebih dulu adalah tanamkan kebahagiaan itu. Maka kebahagiaan itu akan yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi yang bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.